Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Mega Yuniarti, SPIMP. Saya merupakan staf pengajar di Program Studi Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian dan Perikanan, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membagikan video pengajaran pada mata kuliah Nutrisi Ikan, yaitu terdiri dari penyampaian rencana pembelajaran semester dan materi peran nutrisi pada budidaya ikan. Mata kuliah Nutrisi Ikan merupakan mata kuliah wajib program studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Lancar puasanya? Lancar. Oke. Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah Nutrisi Ikan, mata kuliah wajib di semester 6 ya. Nutrisi Ikan ini dia memiliki SKS, totalnya adalah 3 SKS. Kursi mata kuliah, jadi mata kuliah ini mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib di semester 6 ini dia ini menyajikan terkait dengan nutrisi ikan, kemudian kebutuhan nutrisi pada ikan, bahan pembuatan pakan dan pemberian pakan pada ikan. Jadi nanti di mata kuliah ini selain kita belajar tentang konsep nutrisi, kita nanti juga akan melakukan praktikum ya. Praktikumnya berkaitan dengan formulasi pakan. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk pakan itu apa, terus proses pembuatannya bagaimana, dan kita aplikasikan ke ikan. Nanti ada praktikumnya ya. Jadi praktikumnya satu rangkaian nanti ya. Kemudian ini ada praktikum laboratorium, yaitu ada pemilihan bahan pakan, kemudian formulasi pakan, penerapan pemberian pakan pada bentuk pertumbuhan. Itu selama 1 bulan saja. Jadi untuk pertumbuhan itu waktu untuk praktikumnya selama satu bulan ya. Capaian pembelajarannya, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang nutrisi yang dibutuhkan ikan, manfaat nutrisi serta metabolisme nutrisi di dalam tubuh ikan untuk perkembangan kebutuhan hidup dan untuk pertumbuhan. Ini bukan hanya untuk dia bergerak, jadi bergerak ketika ikan bergerak pun juga butuh nutrisi, tapi juga dia nutrisi ini digunakan untuk pertumbuhan. Jadi dia bertambah panjang, bertambah berat, bobotnya ya. Itu nanti akan kita bahas di sini. Manfaatnya membekali mahasiswa memahami pengetahuan tentang bahan pakan dan penerapan pemberian pakan yang berhubungan dengan bidang kajian program studi perikanan. Jadi karena pakan ini luas ya, pakan bisa di ikan, bisa di udang. Jadi nanti kita masing-masing akan belajar secara detail di sana. Ya. Jadi harapannya kalian sudah punya gambaran pakan itu bahannya apa sih? Apa sih yang dibutuhkan ikan itu untuk tumbuh ya? Nantinya seperti itu. Apa sih yang dibutuhkan ikan untuk tumbuh? Apakah nanti jenis ikan yang herbivora itu juga berbeda ya kebutuhan pakannya? Apakah ikan herbivora karnivora itu juga berbeda kebutuhannya? Udang itu kebutuhan pakannya berapa? Nanti kan masing-masing memiliki sifat-sifat biologis yang berbeda, dan itu juga menentukan dari kebutuhan pakan. Jadi kalian setidaknya sudah punya gambaran terkait dengan hal tersebut. Kemudian ini adalah beberapa pustaka acuan yang saya gunakan. Tapi ada 7 dan ditambah juga ada artikel nasional ataupun artikel internasional ya. Kemudian strategi pembelajarannya ada program daring. Jadi ya seperti itu, misalkan kemarin saya ada kuliah, saya ada keperluan ya, sehingga perkuliahannya diubah ke daring. Kemudian tugas mandiri, praktikum laboratorium, kemudian evaluasinya ada UTS dan UAS, kemudian tugas terstruktur untuk tugas mandiri, kemudian tugas kelompok, laporan praktikum serta ujian akhir praktikum. Jadi itu untuk strateginya ya. Jadi selain itu juga diskusi ya,
diskusi terkait dengan studi kasus yang terjadi pada nutrisi ya, artinya yang berkaitan dengan bidang nutrisi. Ini monitoring, nanti kita sudah punya ya, pasti masing-masing sudah punya email ya. Kemudian tugas kita sudah punya itu juga ya, kita nanti akan menentukan informasinya melalui bahasa guru. Kemudian tugas dikumpulkan melalui Google Classroom yang sudah saya sediakan juga, nanti bisa diakses untuk kodenya. Itu absensinya secara langsung, jadi nanti langsung absen pada daftar hariannya. Kemudian penilaian atau evaluasinya. Jadi yang pertama adalah perkuliahan. Perkuliahan ini bobot penilaiannya adalah 50% dari total keseluruhan penilaian, di mana presensi, jadi kehadiran kalian, keaktifan sikap, ya, keaktifan bagaimana kalian di kelas itu, kemudian ada quiz, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian ada praktikum, nah ini bobotnya 25% dari total penilaian. Ini juga sama, ada daftar akhir, pretest dan post-test, keterampilan, laporan dan ujian praktikum. Kemudian tugas individu juga bobotnya 25%, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Nanti menyesuaikan dengan masing-masing materi dalam pertemuan tugasnya. Ini adalah kriteria kelas penilaian ya untuk hasil pembelajaran. Ini ada 5. Yang pertama untuk nilai A, apabila nilai angkanya 86 sampai 100, nilai B nilai angkanya 71 sampai kurang dari 85, C di angka 51 sampai kurang dari 70, dan D nilai angka 30 sampai kurang dari 50, dan E nilai angka kurang dari 50 ya. Jadi ini untuk kriteria penilaiannya. Jadi untuk nutrisi ini tidak akan melaksanakan remedi atau memberikan tugas tambahan bagi nilainya tidak memuaskan ya. Jadi tugas apapun saya menghargai apa usaha kalian. Nanti pada saat akhir sebelum UAS harus dikumpulkan ya. Ya, harus dikumpulkan supaya ada nilainya. Jangan sampai kalian tidak menyebabkan nilainya atau menyebabkan tugasnya. Kemudian ini lokasi pertemuan, kita ada 16 kali pertemuan ya. Jadi 14 kali pertemuan kuliah dan 2 kali pertemuan 1 UTS dan 1 UAS. Jadi totalnya ada 16 kali pertemuan ini. Pertemuan pertama saat ini kita rencana pembelajaran dan kontrak perkuliahan, kemudian konsep nutrisi ikan, kemudian pengetahuan bahan pakan, 4 ke 5 pertumbuhan dan makanan, 6 7 energi, 8 UTS, kemudian 9 sampai 11 kebutuhan dan mereka, 12 13 proses pencernaan, 14 sampai 15 pengetahuan bahan pakan lain. Lalu pertemuan ke-16 adalah UAS. Ini peraturan perkuliahan. Ini pembelajarannya secara daring atau murid ya ini ya. Kemudian medianya Zoom, WA Group dan Google Classroom. Aktif saat jam perkuliahan. Bila bisa terlambat 15 menit maka mahasiswa boleh meninggalkan perkuliahan kecuali ada izin atau perjanjian sebelumnya. Itu juga berlaku ketika misalkan saya sudah di kelas tapi kali 15 menit tidak datang, maka saya juga meninggalkan ruang kelas. Ini juga harus mengikuti peraturan, harus menjaga. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan kontrak perkuliahan. Untuk praktiknya kita harus buat apa? Ya, untuk praktikumnya nanti kita membuat pertama formulasi pakan dulu nanti di kelas ya. Formulasi pakan itu saya ajarkan di kelas menggunakan Excel nanti ya, bagaimana caranya bahan apa aja. Baru nanti setelah itu kita praktekkan di laboratorium. Ada lagi untuk penilaian sudah cukup jelas ya. Mungkin saya tekankan di penilaian sih ya. Jadi saya harap kalian bisa memaksimalkan ya di sini ya supaya mendapatkan nilai yang bagus nantinya ya. Intinya saya menghargai setiap usaha kalian, entah itu tugasnya salah atau benar ya. Karena yang saya katakan bukan hasil akhirnya, tapi bagaimana kalian itu menjalani
menjelaskan peran nutrisi pada budidaya ikan. Yang ketiga, menjelaskan kebutuhan nutrien. Oke, sebelumnya sudah pernah mendengar nutrisi? Sudah pernah dengar nutrisi? Sudah. Apa? Mas apa? Nutrisi. Apa? Dan bernafsu. Apa? Dan bernafsu makan. Bahan penafsu makan. Mungkin penambah nafsu makan gitu ya. Oke. Nutrisi ini penting banget nggak sih? Kalau misalkan dia nggak dapat nutrisi, ikannya bisa hidup nggak? Nah, nggak bisa. Berarti ini utama ya. Jadi kita kalau bicara nutrisi, kita di sini di ilmu nutrisi itu ada banyak sekali ya. Karena nutrisi itu kaitannya dengan kebutuhan gizi. Ya, nutrisi itu kan gizi ya, gizi dari ikan atau ikan itu dapat energi itu ya dari nutrisi, dari makanan ya, atau dari pakan. Maka yang pertama, ilmu nutrisi itu dari mana sih? Jadi ilmu nutrisi itu gabungan dari ilmu kimia, biokimia, fisika, serta biokimia yaitu biologi seluler. Selain itu juga dari endokrinologi yaitu fisiologi, kedokteran, genetika, matematika, dan tingkah laku dari hewan. Jadi sifat-sifat biologis itu juga akan diamati dalam tingkah laku hewan. Nah, nutrisi ikan itu adalah ilmu yang membahas tentang keterkaitan atau interaksi suatu nutrien dengan berbagai bagian dari organisme. Jadi kita tidak hanya membahas bahannya aja. Oh, bahannya kalau nutrisi yang bagus itu proteinnya harus tinggi untuk ikan ya. Karena ikan itu proteinnya yang paling utama kan ya. Bukan hanya seperti itu, tapi protein tadi ketika sudah dimakan oleh ikan, itu yang responnya ikan itu bagaimana? Itu juga itu akan kita pelajari juga. Cocok enggak kalau misalkan ikan nila, misalkan kita pakai proteinnya yang 20%, dia sesuai enggak? Atau udah kecil, kita udah pakai proteinnya yang 20%, padahal kan udah kecil itu harusnya proteinnya lebih tinggi ya. Pada saat dia masih ukurannya kecil atau larva, dia membutuhkan protein yang lebih tinggi dibandingkan pada saat dia sudah mulai menginjak ke usia atau umur pemeliharaan yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian, nah, nutrisi ikan di sini kita akan belajar mengenai komposisi pakannya apa, proteinnya berapa, lemak berapa, kemudian pemanfaatan pakan oleh tubuh, penyerapannya bagaimana, bagus nggak, ataukah pakan setelah dimakan oleh ikan atau udang dia langsung terbuang karena fesesnya banyak, atau dia menyebabkan pakannya itu nggak banyak termakan oleh ikan tapi malah membuat kotor lingkungan budidayanya gitu ya. Kemudian pelepasan energi yang diproduksi. Jadi dari makan kita bisa tahu bahwa energi atau pakan tadi digunakan untuk energi. Jadi untuk ikan bergerak ataupun ikan itu ikan mungkin banyak aktivitasnya ya untuk mencari makanan dan sebagainya, bergerak untuk aktivitas sehari-hari yang membutuhkan nutrisi. Kemudian membutuhkan untuk pertahanan, perawatan, pertumbuhan, reproduksi dan kontrol limbah. Dari limbah ini atau pembuangan ya. Jadi pertahanan itu apa? Pertahanan tubuhnya maksudnya ya. Jadi keimunnya. Kalau ikannya itu sehat, maka daya tahannya ikan atau udang itu juga akan bagus. Jadi dia tidak akan mudah terserang penyakit. Tentu salah satunya juga karena nutrisinya. Kalau nutrisinya bagus, maka kan dia efisien ya dimanfaatkan oleh ikan, sehingga dia akan menyebabkan ikan itu menjadi sehat dan memiliki sistem imun yang bagus. Kemudian perawatan itu misalkan dia mengalami luka ya, sehingga untuk proses penyembuhannya karena dia kondisinya bagus, maka lebih pertumbuhan
pertumbuhan nutrisi yang bagus, maka juga akan menghasilkan pertumbuhan yang bagus juga. Jadi dia tidak ada yang namanya, kalau itu kurang gizi mungkin ya, ada ya, atau stunting bahasa itunya, nggak ada ikan yang stunting. Artinya ketika kita memelihara ikan dengan nutrisinya yang bagus, maka pertumbuhannya pun juga akan bagus. Kemudian reproduksi, jadi nutrisi juga akan berpengaruh juga dalam reproduksi. Tahu ya reproduksi apa? Perkawinannya untuk menghasilkan keturunan, itu adalah reproduksi. Maka pada saat reproduksi ini dibutuhkan jenis pakan tertentu dan beberapa suplemen ya pastinya ya, yang memang bagus untuk memicu atau merangsang pertumbuhan dari gonad, terutama gonad ya, untuk pematangan gonadnya. Pematangan gonad kan itu penting untuk bereproduksi ya. Kemudian yang terakhir, pakan yang bagus itu harus apa? Minim limbah ya, jadi nggak ada ibaratnya pakan yang terbuang di perairan. Artinya setelah kita memberi pakan, maka pakan itu langsung bisa dimakan oleh ikan atau udang ya, tidak ada yang ibaratnya terbuang sia-sia di perairan. Karena kalau terbuang sia-sia di perairan nanti kaitannya dengan apa? Pasti ada kaitannya dengan kualitas airnya ya. Jadi kualitas air dari kolam tersebut juga akan semakin jelek kalau misalkan ada pakan yang kurang bagus ya. Itu sampai sini ada pertanyaan dari konsep dasar nutrisi ini dulu, kira-kira sudah bisa dipahami? Bisa lanjut ya. Nah, berbicara tentang nutrisi, maka itu berkaitan dengan yang namanya pakan ya. Nutrisi itu segala sesuatu yang memang dimanfaatkan tadi ya di awal ya, untuk kebutuhan pertumbuhan, gerak ya, reproduksi dan lain sebagainya. Nah, pakan itu tersusun dari komponen kimiawi yang diketahui sebagai nutrien untuk pertumbuhan, reproduksi dan kesehatan hewan akuatik. Biaya pakan sendiri pada budidaya itu mencapai 60% ya. Mungkin studi kasus yang sekarang memang dalam kegiatan budidaya pembiayaan itu yang paling banyak ya. Dan itu pakan itu sudah cukup mahal ya, sehingga karena pada saat ini untuk pakan proteinnya itu paling banyak dia dari ikan ya. Sedangkan protein tepung ikan pun sekarang harganya mahal, karena ibaratnya bukan hanya untuk makan kan ya, ikan itu kan banyak digunakan ya untuk konsumsi ya kan, konsumsi manusia juga ikan ya kan. Nah itu kan akhirnya ada persaingan ya, itulah yang menyebabkan harganya menjadi cukup mahal. Apalagi tepung ikannya aja udah mahal, belum lagi proses pembuatannya, pasti ini juga akan butuh biaya, sehingga harganya mencapai hampir 60% dari biaya yang dipakai dalam proses produksi. Sehingga pakan itu harus kita ciptakan yang efisien, artinya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh ikan ya, tidak menimbulkan kerusakan terhadap kualitas lainnya. Nah, ingat ya, tidak sebagaimana yang barat, misalnya ayam, sapi, ikan itu hidup dan membuang kotorannya baik dalam bentuk feses maupun urin itu ke dalam media yang sama ya. Jadi dia kalau mungkin sapi ya, dia membuang kotorannya kan dia ada tempatnya sendiri yang bisa disisihkan ibaratnya ya. Ayam juga sama, mungkin ayamnya di atas, kotorannya ada di bawah. Sapi pun juga sama, mungkin tipe tergantung tipe kandang ya. Karena biasanya kan peternak itu kalau sudah mereka membuang feses ya udah disisihkan dan itu bisa digunakan untuk pupuk misalkan ya kan. Tapi kalau ikan bisa nggak kita memisahkan? Ya bisa nggak? Udah bisa ya. Oke, jadi itu yang perlu diingat. Jadi ketika misalkan ada sisa makan atau feses atau urin, maka dia akan masuk ke media yang sama
sama tadi sudah saya sampaikan. Ketika pakannya ini tidak bagus, maka dia akan juga menyebabkan adanya penurunan produksi kualitas air. Ya, jadi dia akan menyebabkan air ini semakin jelek kualitas. Jadi kita harus benar-benar bagus dalam memilih nutrisi ini supaya menjaga kondisi airnya, agar ketika kita memberi pakan tadi, ketika kondisi lingkungannya bagus, maka dia pertumbuhannya juga akan bagus. Percuma kalau kita pakannya katakanlah mahal ya, harganya sangat mahal sekali, tapi menyebabkan airnya ini jelek, sama aja kan? Yang terjadi apa kalau kayak gitu? Coba, yang terjadi apa kalau misalkan airnya jelek ke ikan? Gampang terserang penyakit, terus stres, pertumbuhan kurang maksimal, dan itu aja ya, pertumbuhan kurang maksimal. Jadi makanya dalam transformasi pakan, maka kita harus menerapkan yang namanya efisien dan ekonomis. Ya, selain dia efisien dimanfaatkan oleh ikan, dia juga memiliki harga yang murah atau terjangkau, sehingga tidak membebani khususnya untuk kita budidaya, ya, karena tadi hanya akan terus efisien dan ekonomis, jadi bisa dimanfaatkan dengan baik oleh ikan atau udang, serta memiliki harga yang lebih murah. Makanya perlu adanya alternatif pakan ya. Nanti materi berikutnya ya, nanti saya akan lebih detailkan lagi tentang bahan-bahan pakan apa saja yang bisa digunakan dan nanti alternatifnya apa. Nah, dan misalkan ini adalah perbandingan konversi pakan ya. Konversi pakan itu feed conversion ratio atau FCR. Ada yang tahu FCR itu apa? Sudah pernah dengar FCR itu apa? Rasio konversi pakan. Artinya bagaimana? Ketika pakan yang keluar itu 1 gram, Ya. sebaiknya penambahan berat pada dari ikan itu sudah terpenuhi. Oke, berarti itu namanya FCR 1 ya, rasio konversi pakan 1 perbandingan pakan yang dimakan dengan yang dihasilkan untuk pertumbuhan atau bobot itu harus minimal sama. Itu artinya dia efisien. Seperti di sini, daging ikan, maka dibutuhkan berapa kilogram pakan, gitu ya. Artinya semakin rendah FCR, maka semakin efisien pakan itu bisa digunakan oleh ikan untuk pertumbuhannya. Jadi pakannya itu bisa benar-benar digunakan untuk pertumbuhan, bukan terbuang ke perairan, gitu ya. Jadi ini adalah prinsip FCR ini. Jadi kalau pakan itu termasuk paling rendah ya dengan yang lainnya ya. Nggak paling rendah sih, nomor 2 ya. Yang pertama saluran. 1 unit produksi susu itu sama dengan bobotnya 1,1. Tapi ini kan kalau sapi ini kan per produksinya ya. Tapi kalau ikan kan langsung breeding ya, karena dia bentuknya. Jadi hitungannya dia paling efisien sebenarnya dibandingkan dengan hewan yang darat yang lainnya, gitu ya. Jadi FCR yang intinya pada saat FCR yang bagus itu ketika FCR-nya yang nilainya rendah, itu lebih efisien. Karena sama-sama menghasilkan 1 kilo daging dibutuhkan pakan yang lebih rendah, itu kan ya. Ini kan pakannya lebih tinggi kan ya. Nah, pemberian esensi yang pertama itu adalah protein, pasti ya, protein itu yang utama, mineral, lemak, karbohidrat dan vitamin. Jadi ini kandungan yang ada di dalam nutrisi tadi itu ya. Jadi harus ada kandungan ini. Itu dia bisa memicu pertumbuhan ataupun untuk bisa ikan itu beraktivitas. Nah, ini adalah nutrisi ikan pada budidaya. Jadi di sini secara itu ya, posisinya seperti apa sih nutrisi dalam budidaya? Jadi yang
pertama ingredient quality. Jadi kualitas dari bahan pakan itu menjadi penting ya. Caranya bagaimana untuk kita tahu apa kualitas bahan pakannya? Maka kita melakukan yang namanya analisis kimia, kemudian kita melakukan uji fisik ya. Jadi bahan-bahannya misalkan saya punya tepung ikan, saya punya apa bahan alternatif lainnya mungkin maggot. Maggot itu kan sebagai salah satu alternatif juga ya. Kita ukur kandungan kimianya dengan menggunakan yang namanya analisis proximat. Analisis proximat itu lihat proteinnya, untuk lihat kandungan lemaknya, kandungan karbohidratnya, ya, kandungan mineralnya. Nah, itu semua kita amati di dalam analisis kimia. Ya, kemudian juga secara fisik dia memang kondisinya bagus ya. Itu sebagai pertimbangan kita memilih bahan ikan. Maka ketika kita punya seperti itu, ketika efisiensinya bagus, pasti yang pertama adalah keuntungan. Ketika kita panen, maka keuntungan kita juga akan semakin bertambah. Selain dari kualitas ikannya yang bagus, dia tidak kena penyakit, yang misalkan yang tidak stres ya. Jadi ikannya sangat menikmati sekali kehidupan di tempat hidup. Itu yang paling penting. Sampai sini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Susternya sebelum saya itu kan tadi baru menggunakan ampas tahu. Ya. Terus kalau misal baru itu tidak dicampuri apa bisa? Maksudnya langsung ampas tahu langsung diberikan ikan. Ya. Terus ampas tahu itu kan merupakan protein makanan. Ya. Itu efeknya gimana kalau nggak dicampuri? Oke, pertanyaan yang bagus. Iya, tadi saya sudah sebutkan ya, strategi sebelumnya kita hanya pakai yang misalkan tanya kita hanya mesti pakai ampas tahu. Maka ampas tahu kita tahu dia nabati, proteinnya terbatas juga. Kalau kita hanya memberikan satu jenis saja, jadi apa? Berarti tadi yang disebutkan formulasi pakannya masih belum tepat. Ya, kalau belum tepat, akhirnya apa? Juga tidak akan efisien diserap oleh ikan. Ya. Jadi makanya harus diformulasikan dulu. Ya, mungkin Mas Hatta melihat tadi kasusnya ya orang-orang kadang nambahin apa kayak mungkin dari ayam misalkan ya, ada ayam yang akhir-akhir itu langsung diberikan ke ikan, atau mungkin dari apa di laut ada ikan-ikan muja langsung diberikan ke ikan yang bagus, tapi apa akibatnya airnya bisa kotor juga bisa karena formulasinya tidak tepat dan prosesinya juga kurang pas. Padahal kan tadi disebutkan bahwa selama proses pakan itu harus yang aman, yang tidak menyebabkan racun. Nah, kalau misalkan tadi ampas tahu saja diberikan juga ya mas, kasusnya kan sama katanya tambahan kan ya. Tapi dalam jangka waktu tertentu dia juga bisa menumpuk kan, karena kan nggak serta merta ikan itu ampas tahu diberikan kan ditangkap itu kan nggak bisa seperti itu kan, karena tidak sesuai dia kebutuhannya bukan itu aja sih ya, apapun itu ya intinya kita harus melewati formulasi yang tepat. Saya meskipun itu sederhana ya, misalnya nanti kita membuat pakan yang sederhana, kalau